Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU provinsi atau KPU kabupaten kota menetapkan hasil perolehan suara di tingkat kabupaten kota atau provinsi bagi pemilihan gubernur. Setelah itu, pasangan calon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi akan dimintakan perbaikan selama 3 kali 24 jam untuk diperbaiki permohonannya. Setelah itu, maka akan dilakukan registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan waktu pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi akan memeriksa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota selama 45 hari kerja. Dalam proses 45 hari kerja tersebut, maka pemohon akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan pemeriksaan pendahuluan, di mana Hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan nasihat perbaikan-perbaikan terhadap permohonan dari pemohon yang dianggap masih tidak sesuai. Setelah itu, maka akan ada pemeriksaan pendahuluan kembali untuk memeriksa apakah nasihat-nasihat dari Hakim Mahkamah Konstitusi sudah diperbaiki atau tidak oleh pemohon. Dalam hal pemohon masih bersikukuh untuk menggunakan permohonan yang lama, maka permohonan tersebut yang akan digunakan di dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Setelah itu, tahapan pemeriksaan yang ketiga adalah masuk ke tahapan pembuktian. Dimulai dari pengesahan bukti yang diajukan oleh pemohon, oleh termohon, dan oleh pihak terkait. Di dalam pembuktian, Mahkamah Konstitusi mengenal pembuktian di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, alat bukti sebagai berikut. Yang pertama adalah alat bukti yang utama adalah surat. Surat dalam hal ini adalah keputusan KPU provinsi atau kabupaten kota mengenai penetapan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Yang kedua adalah pemeriksaan terhadap saksi-saksi, alat bukti saksi. Yang ketiga adalah pemeriksaan terhadap dokumen elektronik, bisa berupa email atau segala macam yang berhubungan dengan perselisihan hasil pemilihan, dan bukti-bukti lainnya. Di dalam pembuktian juga, di dalam pasal 38 Peraturan 1 Nomor 2015 Peraturan Mahkamah Konstitusi disebutkan ada juga pihak di luar dari para pihak yang bersengketa, yakni pihak pengawas pemilu. Pasal 38 menyebutkan Mahkamah Konstitusi dalam hal membutuhkan keterangan pengawas pemilu, DKPP, Polri, dan jajarannya dapat memanggil pihak-pihak tersebut sebagai pemberi keterangan. Setelah itu, setelah melalui proses jawab jinawab di Mahkamah Konstitusi antara pemohon, termohon, pihak terkait, dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan apakah perkara ini akan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Di dalam proses pembuktian Mahkamah Konstitusi, yakni berupa pembuktian surat, Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada hasil pemilihan. Jadi, bukti yang perlu disiapkan ketika ke Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama adalah seluruh hasil dokumen pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS yang meliputi dokumen formulir model C, C1 KWK, C1 KWK Plano, dan C1 hologram. Dilanjutkan dengan bukti di tingkat rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan, yakni dokumen DA. Dilanjutkan dengan formulir dokumen DB KWK untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, dan formulir DD di tingkat provinsi bagi pemilihan gubernur. Bukti-bukti tersebut harus disiapkan. Mengapa? Karena Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan di dalam beberapa pertemuan, baik itu forum diskusi, rapat silaturahmi dengan berbagai pihak, serta rakor dengan para pihak stakeholder terkait, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili mengenai perolehan suara. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi kalkulator, mahkamah kalkulator. Mahkamah Konstitusi akan meminimalisir penggunaan istilah terstruktur sistematik masif terkait dengan pelanggaran di luar tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi perolehan suara. Jadi, dokumen-dokumen pemungutan penghitungan suara, dokumen di tingkat rekapitulasi sampai dengan penetapan hasil harus disiapkan oleh seluruh pasangan calon yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.